Kita jumpa lagi di video kali ini, di mana di video kali ini kita akan belajar menambahkan komponen di dalam rangkaian kita. Di mana kalau di video sebelum-sebelumnya kita hanya belajar menyalakan lampu LED. Yang pertama itu hanya menyalakan saja, kemudian kita menjadikan dia bisa menyala berkedip-kedip dalam selang waktu tertentu. Nah, sekarang kita akan membuat lampu ini memiliki komponen tombol. Saya tampilkan, kita akan menambahkan komponen tombol seperti ini, di mana tombol ini ketika kita tekan atau ketika kita klik, maka lampunya akan menyala. Kita akan perintahkan seperti itu. Nah, ketika dilepaskan, maka lampu LED-nya akan padam. Nah, tombol ini tidak akan berfungsi kalau seandainya belum kita program terlebih dahulu. Nah, programnya sudah kita siapkan, di mana akan ada program yang memerintahkan Arduino ini, mikroprosesor ini, ketika kita mengklik tombol ini, maka lampunya akan menyala. Ketika dilepas, maka lampunya akan padam. Baik, kita akan merangkai dulu terlebih dahulu. Cara merangkainya kurang lebih hampir sama dengan cara merangkai yang pertama kemarin, namun bedanya hanya saja kita akan menambahkan komponen button. Nah, kita akan meletakkan tombol ini di tengah-tengah belahan antara papan sirkuit seperti ini, seperti di gambar. Kemudian kita membutuhkan lampu LED sebagai pembuktian apakah tombol ini berfungsi atau tidak, ataukah berhasil kita program atau tidak. Kita letakkan lampu LED posisi seperti ini. Kemudian kita membutuhkan resistor sebagai komponen yang sudah kita jelaskan kemarin, agar di komponen yang ada di papan sirkuit ini tidak rusak ketika terjadi kelebihan tegangan. Kita letakkan di bagian anoda LED. Kemudian kita sambungkan inputan untuk lampu LED sebagai anodanya di kaki sebelah resistor, agar listrik yang masuk akan disaring oleh resistor terlebih dahulu, sehingga lampu LED-nya hanya menerima muatan listrik yang cukup untuk menyalakan, menghasilkan cahaya saja. Nah, kita hubungkan anodanya ke inputan yang diprogram ini. Kita memprogramnya di inputan 3. Kita masukkan untuk anodanya di pin 3, pin digital 3. Kemudian kita untuk katoda dari LED-nya kita sambungkan ke button. Nah, kita masukkan di katodanya button. Jadi katoda dari LED kita sambungkan ke katoda button atau katoda tombol. Nah, kita hubungkan pula katodanya button ini ke ground GND yang ada di mikroprosesor. Jadi katodanya si LED ini terhubung ke button dan juga langsung terhubung ke Arduino-nya. Nah, kita perlu juga untuk inputan dari buttonnya agar bisa berfungsi. Nah, kita ada anodanya button, bagian anoda. Bagian anodanya kita hubungkan ke inputan yang diprogram ini. Inputan button adalah 7. Oke. Nah, kita sudah selesai merangkai untuk di bagian papan sirkuit dan di mikroprosesornya sendiri. Sekarang kita akan menghubungkannya ke PC kita menggunakan kabel USB seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, Arduino sudah menerima pasukan listrik karena sudah menyala. Sekarang kita akan memasukkan perintah ini, di mana di dalam perintah ini ada perintah di bagian void loop-nya menggunakan sistem if dan else. Nah, artinya ketika button ini kita lepaskan, maka dia akan memerintahkan untuk low. Sedangkan ada else, ada digital write, ketika kita klik maka dia akan high dan menyala. Itu ada perintah if dan else. Di sini digunakan sistem pemrograman
logika yang sering kita pelajari di kelas itu aplikasinya ke sini ternyata teman-teman. Baik, di bagian foil op ini adalah button state, jitter right, button pin. If button state low, maka dia akan membacakan LED pin high. Kemudian ada else. Nah, digital right LED pin low, maka dia akan mati. Begitu istilah dalam bahasa pemrogramannya. Baik, kita akan memilih mendeteksi Arduino-nya, Arduino COM3. Kemudian kita verifikasi, kita upload, proses compiling interpreter. Nah, selesai, kita akan coba ya. Sudah, ini perintahnya sudah dimasukkan ke dalam Arduino, sudah diupload. Kemudian kita akan coba klik. Oke, berhasil ya. Ketika kita klik, maka dia akan menyala. Ketika kita lepas, maka dia akan padam. Nah, perintah ini sudah sejalan ya dengan perintah yang kita masukkan tadi, di mana ada if button state low, jika tombol ini dia mati atau kita lepaskan, maka dia akan mati. Kemudian ketika kita tekan else digital right, maka dia akan high, menyala. Nah, itu artinya bahasa pemrograman yang kita buat tadi itu sudah berhasil dan sudah bisa kita masukkan di dalam Arduino atau mikroprosesor sekecil ini, namun dia bisa memproses berbagai perintah yang kita inginkan. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kita akan jumpa di video selanjutnya, di mana di video selanjutnya kita akan membahas mengenai 7 segment. 7 segment itu adalah sebuah sistem lampu LED yang dikembangkan sehingga dia bisa menampilkan angka yang bisa ditampilkan sesuai apa yang kita inginkan dan seberapa cepat juga. Baik, sampai jumpa dan terima kasih.